Welcome to Peng Peng Peng. Masih dengan baju yang sama, setil. Saya ngopi. Buat teman-teman, kita harus applause dulu. Karena akhirnya ada salah satu distrik di kawasan Jakarta. Distrik kok? Loh, distrik coy. Oh, bukan kelurahan ya? Distrik di Jakarta yang menjadi tempat ala-ala perkumpulan anak muda yang fashion. Ya kan? Kebetulan orang yang nongkrong di daerah itu dari daerah Citayam semua. Orang-orang yang culture atau orang-orang yang punya duit akan nganggap mereka tuh jamet. Ya kan? Alay. Norak. Tapi kalau bagi gua respect, man. Respect kenapa? Karena anak muda ini mulai mengekspresikan diri dengan cara yang benar dan mereka memilih jalan fashion. Walaupun mereka dengan budget seadanya memilih barang-barang lokal yang mungkin itu dari orang tuanya. Menurut gue tuh lebih bermanfaat daripada dibuat judi, mabuk, rokok dan kawan-kawan. Ada banyak permasalahan, sampah. Oke, itu PR berikutnya yang harus kita edukasikan ke mereka. Bawa kantong sampah masing-masing, ya kan? Dan itu yakin bisa diselesaikan. Satpol PP udah statement sama Pemkot DKI untuk merapikan dan mengedukasikan anak muda ini agar tetap mematuhi peraturan dan kebersihan. Benar? Tapi yang gue tanya adalah, harus kita apresiasi. Selama ini orang menganggap bahwa distrik keren di Jakarta itu adalah selatan. Senop, Suryo, Pangpol, Blok M. Dan itu dari dulu, dari 20 tahun lalu. Orang taunya Suryo sama Blok M. Ya kan? Lalu sekarang menjadi Senop. Orang taunya Senop, padahal itu sebenarnya satu distrik jalan, Gunawarman, Suryo, dan Senopati. Gunawarman aja dianggapnya Senopati. Di Pangpol sendiri itu banyak distrik keren, banyak coffee shop keren, banyak tempat hangout keren, banyak tempat fashion keren. Dan citra dari industri kreatif itu ada di selatan. Cipete aja. Cipete ada Tuku, ada Dua, ada Setuja, ada Double Deer, ada Invia, ada Team Up, nah, ada kita juga ya kan, ada Brooklyn, ya kan, ada Hoters, sepeda, ya kan, ada tempatnya Mas Heret. Kami kan kita, di exposure. Oh anjing goblok, itu pinjol anjing. Terus ada banyak agensi kreatif di sini yang mencerminkan bahwa selatan itu adalah markasnya orang kreatif. Setiap orang tuh selalu ngeceng-cengin selatan. Dibilang culture culture yang sok-sokan lah. Tapi masalahnya industri kreatif tuh di sini semua. Agensi tuh di sini semua. Agensi keren tuh di sini semua. USS selatan, Kick Avenue selatan toko, Sonderlab selatan, ya kan? Orbis selatan, selatan, Invia selatan, Mas Heret selatan, Mas 13 area selatan, Zodiac selatan, Tuku pusatnya Blok M, tempat markas sepeda, Brooklyn, Dominate, Setuja, Suasana, Dua Coffee, Twin House, ya kan? Kemang lah apalagi, ya kan? Lawless di mana? Selatan, ya. Semua distrik itu di selatan. Bahkan tempat aktiviti Section B selatan. Aksara yang terkenal sekarang pindah ke Asta, gabung sama Art Center selatan. Orang tuh nganggap selatan sebagai salah satu kayak barometer. Di Bandung ada Gudang Selatan juga namanya. Gudang Selatan, ada Gudang Utara, ada Trunojoyo, ada Sultan Agung. Ada coy. Setiap daerah itu memiliki daerah barometer industri kreatifnya. Iya kan? Dan ini perlu regenerasi. Tren fashion akan selalu berganti. Maka itu dinamakan kebutuhan sandang. Karena termasuk kebutuhan primer yang akan terus berganti. 10 tahun lalu, orang itu nganggap Crocs tuh alay. Orang tuh pengennya sneakerhead. Adidas neng ngendi? Adidas neng ngendi itu NMD.
Yeezy. Crocs tuh dianggap alay. Sekarang orang pakai Crocs lagi. Sekarang orang pakai cargo sama baggy pants lagi. Dulu maletnya dianggap rambut gondes. Gue dari dulu malet terus. Sekarang muncul lagi. Tren tuh selalu berputar. Ketika ada kemunculan sekelompok anak muda dari Citayam yang nongkrong di Sudirman untuk foto-foto, itu keren. Itu keren. Karena mereka menemukan dirinya seperti apa. Kemungkinan kelak mereka akan menabung untuk mencari baju keren lagi. Mungkin sekarang bagi kita mereka tuh jamet. Ngabisin duit orang tua buat baju. Tapi siapa yang tahu bro, dari tongkrongan mereka bisa buat bisnis baju. Bisnis clothing. Komunitas yang kuat, 5-10 tahun lagi itu nggak ada yang tahu. Jadi gue melihat yang problemnya yang Citayam Fashion Week yang ada di daerah Sudirman ini, anak-anak Citayam yang hobinya pamer baju, yang outfit, itu PR cuma sampah aja. Harusnya malah menjadi lini kreatif baru. Gue seneng coy, karena tiap gue ketemu situ. Mereka berekspresinya luar biasa. Harus kita apresiasi. Dan gak usah ngerasa sok senior. Semua orang tuh jamet pada masanya. Gue dulu pernah rambut dapet segini coy. Segini rambut gue emo segini coy. Semua orang tuh pasti alay pada masanya. Yang alay pada masanya belum tentu alay terus. Dia akan berubah. Ya kan? Nah itu yang harus teman-teman tahu. Apresiasi aja. Yang penting mereka tidak buat rusuh, tidak tawuran, tidak narkoba, tidak mabuk-mabukan di sana, sampah dibuang di tempatnya. Malah menjadi tempat yang baru lagi. Nyenengin soalnya. Dan itu cara mereka menikmati hidup. Mungkin kalau lu kaya raya, lu nongkrong di selatan. Iya emang orang kaya rata-rata anak muda nongkrong di selatan karena memang mahal coffee shopnya. Barnya juga mahal. Lebih mahal di sana daripada SCBD. Oleh SCBD korporat, ekspatriat. Nah karena nggak ada duit, mereka nongkrongnya di situ, gratis. Apalagi di Sarinah nongkrongin di depannya. Mereka cuma punya duitnya segitu. Kalau mereka punya duit 1 juta, mereka juga nggak akan nongkrong di situ, bro. Loh iya kan? Kalau mereka punya duit banyak, mereka akan nongkrong di coffee shop yang keren, yang culture, yang kece. Lu ngejek orang yang duitnya terbatas, nongkrongnya mampunya di rel kereta api. Ya udahlah, berarti lu sendiri yang terlalu sombong. Kalau lu ntar jatuh miskin gimana bro yang direndahin? Ya kan? Nah itulah maksudnya, jangan merendahkan tes orang. Selama mereka pakainya barang ori. Dan yang gue lihat mereka pakainya barang ori, tapi lokal. Ataupun barang luar tapi second. Mereka juga makanan thrifting loh. Mereka juga makanan brand lokal. Kalau mereka punya duit, mereka nggak akan nongkrong di situ. Adanya duit segitu udah tampil keren. Seneng lah. Benar nggak? Daripada memaksakan keadaan nongkrong keren yang ujungnya nyolong. Itu yang gue apresiasi. Jadi harusnya kita apresiasi. Market mereka C sama D, terbatas duitnya, tapi pengen keren, nggak masalah. Orang-orang seperti mereka yang menjadikan Aero Street itu omsetnya 1 triliun per tahun. Artinya orang yang makan brand Aero Street itu banyak. Lu mau jelek-jelekin, Aero Street terbukti marketnya C sama D, omsetnya 1 triliun per tahun. Nyaris 1 T per tahun. Viral di YouTube gue sebelum ini. Ya kan? Jadi bergayalah sesuai kemampuan. Setiap orang akan punya fasenya masing-masing. Naik. Yang akhirnya mereka menemukan kenyamanan di sini. Gue di usia 30, baju gue sekarang ya brand teman-teman sendiri. Still ini baju teman gue. Ya kadang gue pakai New Balance. Tapi ya New Balance aja udah. Nike, Adidas, sesuatu yang gue suka. Bukan hype. Gue ada masanya suka yang hype. Kayak Jordan Brand, Chicago, Royal Blue gue punya semua. Setelah itu gue cukup, gue bukan pebasket gue. Gue pakai yang gue suka aja. Supreme lo itu kasih orang? Iya, gue punya Supreme, Gons, gue kasih Das. Tas Supreme gue kasih orang juga kayak it's enough men. Semua orang tuh ada fasenya, ada fase jametnya, ada fase hype-nya. Sampai akhirnya mereka fase kayak, gue gini aja dah. Jadi gue salut, yang penting jaga kebersihan. Dan semoga industri kreatif seperti ini tetap berjalan di tempat-tempat lain. Dan ingat buat teman-teman yang ngecek-ngecek selatan, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan itu tidak seperti yang lu denger semua di medsos. Industri kreatif tuh paling banyak di sini coy. Selatan. Agensi kreatif paling banyak itu selatan. Di Bandung pun ada.
Tapi kalau lu ke selatan, itu kayak barometer industri kreatif sendiri. Dan yang kerja tuh bukan orang selatan semua. Iya. Ada orang timur, ada orang Bogor, Depok. Bahkan yang nongkrong juga. Nongkrong juga aja bukan orang situ, gua aja orang Jogja. Tapi ini menjadi kayak disorot. Ya kan? Wah, dia naik Beat, tapi sepatunya hype. Siapa kira dia cuma naik Beat, di rumahnya punya Ferrari. Oh, nggak ada yang tahu. Gue kemana-mana aja naik sepeda. Nggak ada yang tahu. Ya kan? Pakainya Goros, jamnya Rolex, makannya siomay. Ya di depan kantor adanya itu, coy. Yoi. Hati-hati, jangan judgmental, coy, di sini. Jangan sok tinggi di sini, bro. Lu boleh macan di daerah lu. Di sini bisa diinjek-injek lu. Selatan itu ngajarin kita untuk adaptasi. Apakah semua orang berbahasa Inggris campuran Indonesia? Kagak, coy. Anjing, kagak kayak gitu. Nggak semuanya, anjing. Nggak semuanya. Ngomongnya juga bahasa Indonesia normal. Yang bahasanya medok kayak gue juga ada. Nggak literally, I am from. Nggak ada. Jarang kayak gitu malahan. Activation enggak. Activity. Ya mereka ngomongnya normal. Normal aja. Kebagian normal. Yang lu lihat di medsos tuh cuma a part of gimmick. Biar viral. Aslinya ya nggak gitu-gitu amat, bro. Nah, kantor gue di selatan. Toko gue di selatan, Susengker Blok M, Susengker Tebet, Susengker Santa. Selatan itu, coy. Ya kan? Kantor gue di Blok A. Event gue juga Asta, coy. Selatan, coy. Hey. Kantor gue di sini. Lebih sering kerja di sini. Pegawai gue rata-rata nongkrongnya di sini. Bro, gue tahu selatan kayak apa, men. Nggak seperti yang lu kenal di medsos juga. Tergantung circle lu. Kalau circle lu semuanya kayak gitu, ya berarti lu sendiri yang salah milih circle, coy. Selatan ngomongnya soal bungkas-bungkus. Enggak, coy. Lu pikir otaknya soal bungkus doang. Otak lu kali selangkangan. Otak lu kali isinya kobam doang. Ya, itu sama kayak Citayam. Kita tuh judgmental. Citayam tuh orang jamet. Padahal rata bisa dandan juga kan. Yoi, men. Konten lagi, Pak. Sang konten lagi, kalah lu semua malahan. Ah, lo. Bisa jadi lo yang ngata-ngatain orang kayak gitu, duitnya lebih kurang tuh daripada mereka. Makanya gue bilang, kalau lu belum tahu dalam sebuah daerah dan lu cuma tahu dari medsos, selatan tuh lifestyle, lifestyle kayak apa? Baju-baju yang ke selatan kayak apa? Normal-normal aja kok. Bajunya malah thriftingan, saya kenan. Tapi hustle, bro, di sini, bro. Lo kenapa kok dari dulu selatan? Ya nggak tahu lah. Dulu tongkrongan terkenal Blok M, Suryo, jadi Blok S, Dharma Wangsa, Kemang, Lako Devin, ya kan? Sekarang jadi Pangpol. Dulu namanya Suryo jadi Senop. Lu taunya Senoparty? Mana coba Senoparty itu? Bukan, maksudnya lu ngomong Senoparty. Senoparty itu mana coba? Senoparty itu deket apotek Senop. Iya, kalau yang deket Asta sama yang deket Brotherhood sama Holy Wing itu beda tuh, Gunawarman, coy. Beda lagi. Deket lapangan itu Suryo, coy. Deket Santa Cisanggiri, coy. Nggak semua tempat lu katain Senop, enggak. Ya kan? Wah, Tirta sok selatan. Enggak, karena gua pendatang, gua nggak pernah ngerasa diri gua selatan. Dan selama gua kerja di selatan, dan selama gua dapet duit di sini, gua jarang banget nemuin orang yang ada di medsos itu. Nggak pernah malahan. Mungkin circle gua yang berbeda. Tapi gua tongkrongannya, gua ke mana itu? Gua ke Brotherhood pernah, Zodiac pernah, terus gua ke Sofia pernah, Little League, kalian, Dua Coffee, terus Suasana, terus Tuku Cipete, Tuku Blok M, sudah. Terus ke Orbis, sudah. Dimsum terkenal tuh HK, udah. Lawless, udah. Kemang kan, terus Lako Devin, udah. Food court Kemang tuh yang sampai area digusur jadi kaki lima orang, udah tuh jalanin. Dari dulu ada Sneak Clean, Food Lab sampai nggak ada, pindah Pondok Indah, udah. Ya nongkrong tuh di Darmangsa, makan sate sambas, udah. Gultik sampai gue tahu gultik yang enak mana, udah. Pecel Boma, udah. Kan? Krematologi, udah. Kan? Jurnal kopi, udah. Park 19 sampai ganti restoran, udah. Leon, Queen Set, sudah. Jarang banget gue nemuin orang aneh-aneh, coy. Kecuali memang niatnya rusuh. Artinya dimanapun daerah lu berada,
mau lo Citayam kek, mau lo Jogja kek, mau lo Solo kek, ketika lo nongkrong bawa attitude, good attitude, good attitude. Paham good attitude apa? Ya good attitude. Kebersihan. Ya jangan jorok aja kalau ngomong, gibahin orang, ya kan? Sok ngiye, gila hormat, bluffing. Nah itu culture yang kita hindari. Jadi tenang, nggak semua orang tuh seperti ada di medsos selatan tuh kayak gitu enggak. Citayam tuh nggak kayak gitu juga. Ya kan? Mbak-mbak SCBD, emang lu udah pernah lihat langsung? Memang. Kenapa mereka bawa ID card? Ya karena kalau mau naik lift tuh pakai ID card, monyet. Makanya mbak-mbak sama mas-mas SCBD tuh pakai ID card. Orang SAC juga pakai ID card. Kalau absen pakai ID card. Dan kalau ke sana pakai MRT itu pakai e-money juga pakai ID card. Anjing, kartunya tuh di kantong. Dikalungin ya, Pak? Makanya dikalungin. Lu pikir tower 50 lantai naik lift tinggal naik lift. Apaan? Ya pakai ID card. Yang bisa masuk hanya orang kantor tersebut yang punya akses ID card. Makanya supaya ID cardnya nggak hilang dikantongin pakai lanyar. Dan tren lanyar itu tuh udah dari zaman dulu ben-benan anjing. Dari Macbeth ngasih gratisan. Betul. Itu mbak SCBD masuk SCBD pakai lanyar. Itu isinya flash sama e-money anjing. Tahu paham soal. Kenapa kalau ngopi? Karena ngopi itu tempat meeting sama ngobrol. Iya. Kenapa nggak meeting di kantor? Bosan. Betul. Iya, industri kreatif. Industri kreatif. Bener. Kenapa nggak di SCBD? Mahal ngopi di sana nyet. Lu pernah ke Pacific Place? Energy Building. Gua sebut nih SCBD. Lu ke Astara ngopi di sana tuh. Ke Kitsune. Transfer. Bukan Nagara. Coba ke sana. Kopinya berapa? Nggak sanggup. Gua ke Pacific Place tuh, ya kan? Cock and Screw. Nah. Oke, screw. Cock and Screw. CNS bacanya. Cock and Screw. Mama. Energy Building, ya kan? Starbucks banyak lebih mahal kopinya. Makanya gesernya ke selatan. Kopinya pun ada level-levelnya. Kopi culture ada, tersembunyi hidden gem. Hidden gem lu post tuh bukan hidden gem anjing. Emosi gua. Jadi nggak kayak gitu anjing. Oh saya anaknya selatan sekali, yo digebok lu aja. Yo you gimana? Literally anjing buk. Nah. Ngopi selalu di Asta. Iya kan? Jadi pada banyak apa namanya? Segmented. Kalau lu mau cari kenapa Asta laris? Orang ke sana isinya apa? Tower, SCBD, ada Prosperity Tower. Jadi orang ke Asta tuh buat apa? Meeting. Nah orang Citayam ke Sudirman buat apa? Karena nggak ada duit buat ngopi-ngopi di sini, fotonya di situ keren. Itu dapat matahari terbenam tuh di stasiun Beni tuh. Iya, kan matahari terbenamnya bagus tuh. Das, sama sunrise juga bagus. Das. Nongkrong di situ sama Sarina Harang. Ya yang buat Sarina kan Pak Erick Thohir. Iya. Jadi berhasil berarti kan kampanyenya. Gitu. Udah tuh. Capek gua. Tapi mungkin karena akses juga loh, sebelahnya stasiun, kalau SCBD sebelah stasiun juga mungkin banyak juga. Diusir. Diusir kan? SCBD nggak bisa buat kayak gituan. Lu coba bawa SLR ke SCBD, nggak boleh. SCBD itu nggak boleh bawa SLR. Apalagi konten kayak gitu. Stasiun BNI yang umum, HI apalagi CFD. Jadi Senop itu luas, selatan itu luas. Jagakarsa aja masuk Jakarta Selatan. Ya kan? Ciledug aja perbatasan itu. Pesanggerahan barat sama Tangerang juga. Jadi banyak. Kenapa? Ya dari dulu aja. Kebetulan orang-orang tua kita, pendahulu kita, senior-senior kita nongkrongnya di sini semua. Kayak orang di Bandung nongkrongnya mana? Ya Trunojoyo, Gudang Selatan baru, ya kan, Sultan Agung, Jembeluit kalau anak-anak Unpar, ya kan, Lembang kalau anak-anak, ya kan. Dari selatan pindahnya ke Canggu, ya Canggu Selatan jadinya. Sama aja orangnya itu aja. Karena punya duit aja mereka ke sana. Pindah ke Jogja, ujung-ujungnya di Bantul, ya kan, lihat sawah, pantai, sama aja. Ujung-ujungnya apa? Ya orang-orang itu aja. Udah cukup dari saya. Salam. Respect.